Selamat datang di Oshini, obrolan singkat SDH terkini. Ih, bentar ini lagi seru loh Pak, sebentar. Opening. Ih, nanti aja, ini aja dulu. Jadi gimana sih? Begini Pak Teguh, ini namanya TikTok. Ini yang paling hits loh di zaman ini, masa nggak tahu sih? Ih, kalau kayak gitu zaman lalu gimana dong? Nah, gimana ya kalau zaman lalu? Nah, di sini kita punya tamu spesial. Beneran? Iya, kalau nggak percaya kita panggil yuk. Oke. Ayo semuanya beri tepuk tangan. Oke, ini adalah tamu yang sangat spesial untuk episode hari ini. Halo Ibu, selamat datang. Terima Halo kasih ya juga. Ibu sudah meluangkan waktunya ya untuk sama-sama membahas tentang apa yang hits ya di zamannya Ibu gitu ya. Kalau zamannya sekarang kita tahu tadi ada salah satunya TikTok ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kita tahu nih siapa sih nama bintang tamu spesial kita hari ini. Oke Ibu, bisa diperkenalkan mungkin namanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Mina dan saya mama dari Carlos, Calista dan juga Karwin yang sekolah di SDH Bangka. Wow, salam kenal ya semuanya. Halo Karwin. Halo, pasti anak-anaknya bangga lihat mamanya di sini ya. Oke, nah Bu, berbicara tentang hal-hal yang hits ya. Kalau di zaman ini kita tahu ada banyak sekali yang hits seperti TikTok, Instagram, YouTuber. Nah, kita pengen tahu ya Pak, kalau di zamannya dulu itu kira-kira ada nggak sih Bu yang hits? Mungkin gaya rambut atau apa gitu? Sepertinya di zaman kita nggak ada ya yang begituan ya. Terus terang saya sampai udah tamat SMA juga masih jauh dari internet. Jadi mungkin yang hits begituan nggak ada di zaman kita. Zaman kita yang masih surat menyurat kalau sama temen kan, sekarang mereka udah bisa dengan chatting-chattingan. Benar-benar ya. Terus kalau zaman kita mungkin kita lebih banyak bicara. Kalau anak-anak sekarang biarpun berkumpul itu banyak kan pasti megang handphone. Benar sekali ya, mungkin Pak Teguh nih. Jadi mungkin perbedaannya itu drastis banget ya, zaman kita remaja dulu dan zaman sekarang. Benar-benar. Ya, benar sekali ya Bu. Oke, Iya. nah berbicara tentang hal ini, nah pengen tahu juga bagaimana sih jadinya cara Ibu mengekspresikan, kalau tadi bilangnya hanya melalui surat menyurat. Kalau pengen mengekspresikan ini loh aku yang sesungguhnya. Kalau sekarang bisa pakai Instagram, stiker yang pakai Iya. stiker gitu kan. Atau serang yo gitu kan ya Bu ya. Iya, zaman sekarang ya kalau anak-anak mungkin lagi sakit itu seluruh follower pasti tahu kita lagi sakit. Iya, di rumah sakit dia fotoin dia lagi infus. Nah, itu kan seluruh follower itu teman-teman pasti tahu. Oh, ternyata dia lagi sakit di rumah sakit. Kalau kita dulu paling teleponan. Halo, saya lagi sakit nih gitu kan. Kalau yang deket paling telepon rumah yang kita pakai. Kalau di sekolah ya ngomong aja gitu kan, pakai surat gitu. Beda, sekarang anak-anak mungkin nggak sekolah bisa dengan nelpon ya. Kalau kita dulu kan harus pakai surat. Kalau ekspresikan diri itu kayaknya dulu nggak terlalu gimana gitu ya. Mungkin lebih ke prestasi aja kali ya. Kalau saya di sekolah dulu karena memang saya main bulu tangkis, atlet bulu tangkis, ya di sekolah. Jadi mungkin teman-teman kenalnya saya dari ya karena saya tiap tahunnya ada lomba bulu tangkis, saya selalu juara. Jadi mungkin teman-teman sekolah ya kenal kita dari sana. Beda dengan sekarang kan, kalau kamu banyak ngepost di Instagram, maka banyak orang kenal kamu dari Instagram. Bener ya. Nah kalau zaman dulu tuh memang orang-orang prestasinya langsung kelihatan ya. Kalau sekarang bercampur nih Bu, ada yang prestasi, ada yang sensasi gitu ya. Bener Nah itu banget. makanya kita juga harus bijak-bijak nih bagaimana kita mau dikenal sama orang gitu ya. Iya, bener banget. Oke, thank you. Mungkin main TikTok itu bisa jadi prestasi nggak sih? Nah, Kalau followernya banyak gitu ya Bu ya. Iya, karena follower banyak, satu ya bisa dapatin uang juga di TikTok, di Instagram kan. Kalau kita mungkin itu termasuk prestasi apa bukan ya misalnya? kalau saya sih jawabnya tergantung kontennya ya Bu ya. Kalau kontennya malah menimbulkan sara, Bener. memicu konflik ya itu jelas sensasi. Tapi Iya. kalau di dalamnya mengandung informasi, edukasi, itu namanya prestasi yang memang kita butuhkan. Dan memang cara penyampaian pembelajaran sekarang ini juga memang harus dengan cara-cara yang sekarang juga, contohnya TikTok gitu. Jadi Lebih memang masuk ke otak. mungkin sebagian orang menganggap TikTok itu negatif semuanya, tapi enggak juga ya Bu. Nggak Tergantung- semua sih. tergantung Iya. kita bagaimana menggunakannya dan
ya tergantung pribadi masing-masing Iya. ya Bu ya. Wah, kayaknya Iya, nih ahli sekali ya. Bapak pengguna TikTok juga ya. Hanya pengamat, Oh, hanya pengamat. Mungkin calon Oke. TikToker kita Calon SDH TikToker. ya. Iya. Oke deh. Ada plus minusnya lah sebenarnya. Medsos itu ada plus minusnya. Asalkan kita menggunakannya dengan baik, saya rasa itu bolehlah dicoba. Boleh ya. Jadi boleh dicoba ya di rumah ya, tapi harus tahu batasannya. Iya benar, batasan yang diambil dan apa yang kayak Karwin itu dia masih kecil, jadi banyak tawaran endorse. Asal tidak mengganggu dia sekolah dan dia mau, ya saya ngambil gitu. Dia memang suka foto, dia suka bergaya gitu kan. Saya anggap itu seperti mengeluarkan talenta dia juga. Benar sekali. Dia lebih percaya diri. Iya. Kalau zaman dulu berarti Bu, kalau zaman sekarang kan kita ada endorse ya Bu ya, yang bisa menghasilkan sesuatu ya Bu ya. Nah kalau zaman dulu Bu, gimana nih Bu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya, Bu. Nggak ada. Jadi zaman dulu kita benar-benar menikmati masa remaja. Wah. Iya kan, jadi kita kalau pergi sama teman ya banyak ngobrol sama teman di meja itu, kamu ngapain, kamu gimana gitu yang diceritakan. Kalau anak-anak sekarang, biarpun ketemu ya tetap megangnya handphone. Ada yang sibuk main game, ada yang sibuk dengan lihat-lihat medsos, jadinya nggak gitu menikmati masa remaja mereka. Sebentar aja, waktu itu kan cepat berlalu. Nggak taunya, oh dulu saya yang harusnya remaja saya begini, sekarang saya udah kuliah, udah nggak cocok lagi begitu, ya kan? Kayak masa-masa anak sekarang, dulu kita kecil-kecil main kelereng, Iya. main masak-masakan, kan? Main boneka yang kertas dilipat bajunya. Wah, ada juga Bu. Ada, dulu Ternyata saya. sama zaman kita ya. Saya SMA juga. ya. Ada ya. Dulu saya kalau pulang sekolah kadang dibeliin kertas yang kopek-kopek itu kan banyak tuh. Nah, kita main sama teman-teman gitu, mainnya itu. Kalau anak sekarang berkumpul mainnya ya game online. Iya. Udah pasti itu. Iya kan? Dulu kita kalau dikasih jajan mau beli apa ya? Paling beli mainan-mainan kecil-kecil gitu. Sekarang anak-anak mintanya item game. Udah beda banget. Jauh Iya kan? beda ya Pak ya. Beda banget. Memang gadget sama internet itu udah berubah banget dah dulu sama sekarang. Saya dulu masih ingat waktu kecil tuh mintanya tembak-tembakan gitu Iya, ya. apalagi jam pandemi begini kan Iya. anak-anak lebih banyak di rumah. Udah otomatis itu udah nggak terlepas lagi dari handphone. Nggak dipungkiri anak saya juga begitu. Oke. Iya. Ini Bu, kalau berandai-andai nih Bu, misalnya kita kembali lagi ke zaman dulu ya, yang belum semaju ini, Iya. di tengah pandemi kira-kira ngapain ya Bu ya? Iya ya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Paling nonton TV ya. Iya benar. Paling yang bisa kita lakuin ya nonton TV. Dulu kan stasiun masih pakai antena. Ya paling stasiun lokal lah ya. Beda dengan sekarang yang udah kita bisa nonton stasiun luar, dari Korea, dari Jepang. Jadi zaman dulu juga nggak ada Bu yang namanya mabar gitu ya Bu ya? Mabar itu main bareng ya. Iya, bener, Bu. Ada kita mabarnya paling main kelereng, main masak-masak. Iya, beda kan mabar. Kita juga mabar. Ya Oke. itu mabarnya saya bawa Barbie, kamu bawa Barbie. Gitu kan? Ya ganti-gantian bajunya. Mungkin saya ngambil masak-masakan saya. Saya sampai SMP, SMA masih main sama teman gitu, masih. Paling kalau main keluar ya paling kita karena saya memang dari dulunya kan banyak ikut kegiatan sekolah di sekolah. Nah, jadi mungkin lebih berkurang bermain sama teman. Baik, jadi zaman dulu juga ada mabar, tetapi mabarnya kalau di peragaan zaman sekarang, ayo kita mabar, keluarin semuanya, kelereng gitu ya Bu ya? Iya, Barbie gitu ya Bu iya, ya? kita ngumpul mau main apa gitu. Nanti sore kita ngumpul yuk, misalnya kan main masak-masak ya. Kita paling ngambil apa gitu masak-masakan. Kalau anak-anak sekarang yuk kita ngumpul yuk keluarinnya apa? Handphone. Iya, di kafe-kafe juga ngumpulnya main game. Udah pasti itu sekarang. Beda banget zaman dulu. Bu, kalau melihat realita yang sekarang begitu Bu, dengan kemajuan yang sedemikian pesat, kemudian anak-anak dalam penggunaannya juga sedemikian begitu ya, diverse-nya, berbedanya satu dengan yang lain. Kalau dari Ibu sendiri, apakah ada nasihat untuk anak-anak dalam menggunakan teknologi yang ada sekarang ini dibandingkan dengan zamannya Ibu, zamannya kita waktu zaman saya ya Ibu kayaknya udah nggak Campuran sedikit-sedikit. Mungkin ya kalau kita nggak pungkiri ya teknologi itu udah harus dan nggak bisa kita sepertinya kita abaikan gitu.
Tapi ya paling gunakanlah teknologi itu dengan baik. Misalnya jangan internet itu digunakan untuk main game aja. Misalnya ya, mungkin bisa kita gunain, kita bisa jualan online. Itu kan sama juga memanfaatkan teknologi. Tapi ya untuk sesuatu yang lebih berguna aja sih. Dan paling jangan terlalu terfokus lah. Karena sebenarnya teknologi itu bikin anak-anak jadi kekurangan waktu bersama keluarga pastinya ya. Sama teman. Sekarang kalau sekeluarga dulu kita ngumpul di meja gitu, pasti ngobrol, ya kan? Pergi makan, kita sebelum datang sayur kita ngobrol, ya kan? Tapi saya gini gitu kan. Kalau zaman sekarang duduk, anak-anak semua sibuk dengan handphone. Jadinya nggak ada yang ngajak kita ngobrol. Nah, kita nggak tahu kapan waktu itu akan berlalu. Dengan cepat berlalu, kita nggak tahu apalagi sekarang banyak penyakit ya. Bisa aja orang tua kita itu meninggalkan kita dengan tiba-tiba. Nah, di saat itu kadang mungkin orang baru menyesal. Aduh, aku belum ngomong deh sama mami papi begini gitu kan. Nah, itu aja sih palingan. Ya jangan terlalu terfokus. Boleh kita teknologi, tapi juga harus ada waktu untuk keluarga dan untuk teman. Dalam ya. Saya jadi tertampar juga loh, Pak. Iya, jadi kayak Saya jadi tertampar juga ini. Baik. Karena memang memori itu tidak bisa diulang lagi. Iya, nggak bisa. Secanggih apapun teknologi yang kita Teknologinya punya, ya kita tidak bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hilang. Nah, tadi kalau saya boleh Bu, ini ya, satu yang saya dapat anak-anak dimanapun nanti kita berada, ya walaupun masa sekarang pasti nanti di depan ada masa yang lebih keren lagi gitu ya. Mungkin sekarang zamannya TikTok dan lain sebagainya gitu ya, nanti pasti ada lagi yang lain, hits lagi yang lain. Tetapi utamakan karya ya Bu ya, utamakan prestasi dibandingkan Sensasi. Oke. Wah. Terima kasih ya Ibu buat sharingnya, sama-sama. buat edukasinya juga ya sama kita. Saya tadi benar-benar tertampar loh Pak, tertampar gini. Oke. Iya mengenai tadi quality time dengan keluarga itu tadi. Saya setelah ini mau langsung telepon deh. Saya kayaknya tertampar gitu ya. Boleh, Benar. Mama maafkan kami Iya, ya. maafkan kami. Iya, beneran kan. Itu benar-benar itu. Jadi kadang anak-anak dia nggak pernah ngomong sama mamanya, mama saya sayang kamu, tapi sama temen bisa loh. I love you gitu, good night gitu kan. Ya asal mau tidur pas lagi chatting good night. Tapi sama orang tua pernah nggak kita ngomongin good night mami papi, udah berapa lama kamu nggak ngomong gitu. Ya itu. Benar sekali. Oke deh. Anak-anak yang di rumah dengerin ya. Tadi tuh bilang good night, I love you dan lain sebagainya, karena mami papi juga rindu kali ya. Rindu mendengar. diucapkan seperti itu gitu Iya. ya. Oke. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu untuk Iya, waktunya sudah sama-sama. hadir, sudah berbagi kepada kami dan anak-anak yang ada di rumah ataupun penonton Oshini yang lain dimanapun Oshiniers berada ya. Nah, nanti lain waktu kalau ada kesempatan lagi boleh ya Bu ya kita berbincang kembali Bincang-bincang lagi gitu. ya. Boleh banget. Bukan tentang sesuatu yang masa lalu atau sesuatu yang lagi hits pada saat lalu gitu ya. Tapi hal-hal yang menarik tadi Yang ya. lebih menarik Iya. tentunya. Oke deh. Oke, semoga perbincangan kita kali ini tuh bermanfaat ya, bukan hanya bagi kita yang ada di sini, tapi bagi semua yang mendengarkan perbincangan hari ini. Alright. Oke, demikian. Saksikan Oshini di episode selanjutnya. Bye. Demikianlah Oshini untuk episode kali ini. supaya tidak ketinggalan episode Oshini yang lain yang tidak kalah menarik tentunya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oshini, Obrolan singkat SDH terkini. Bye-bye.